Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanida Wardah Yasmin dari kelas 12 AKL 1, nomor presensi 15. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perseroan terbatas atau yang biasa dikenal dengan PT. Apa sih PT itu? PT adalah perusahaan yang ekuitinya terdiri atas saham-saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Hah? Saham? Saham itu apa? Nah, jadi saham adalah surat tanda bukti kepemilikan modal dari suatu perusahaan. Apabila ada orang yang ingin menanamkan modalnya, orang tersebut akan membeli saham. Apa semua saham bisa dibeli? Tentu saja tidak. Hanya perusahaan berkode TBK atau terbuka saja yang bisa dibeli. Selainnya tidak bisa. Selanjutnya adalah karakteristik PT. Karakteristik PT terbagi menjadi 6. Yang pertama, PT berbadan hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua, PT terdaftar di Departemen Kehakiman dan mendapatkan SK dari Menteri Kehakiman. Yang ketiga, PT memiliki kode sebelum dan sesudah nama PT. Yang keempat, nama PT terdaftar dan tidak boleh sama, karena nama PT bisa menjadi sebuah merek perusahaan. Jadi, tidak boleh. Yang kelima, kepemilikan saham diatur oleh undang-undang. Yang keenam atau yang terakhir, terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi yang jelas, berbeda dengan persekutuan firma yang kekayaan pribadinya tidak jelas. Metode pencatatan penempatan saham dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama, pada saat saham tersebut diterbitkan, dan yang kedua, pada saat penempatan saham. Perbedaan metode pertama dan kedua ada pada penjurnalan. Jika metode pertama menggunakan penjurnalannya dilakukan saat saham tersebut terbit, sedangkan metode kedua penjurnalan dilakukan pada saat saham tersebut ditempatkan. Nilai kurs yang dipakai saat penempatan saham dibagi menjadi 3. Yang pertama, penempatan saham dengan nilai kurs nominal 100%. Yang kedua, penempatan saham dengan nilai kurs nominal di atas 100%. Yang ketiga, penempatan saham dengan nilai kurs nominal di bawah 100%. Pembentukan perseroan terbatas dari perusahaan perseorangan atau persekutuan dibagi menjadi 2 metode pencatatan. Yang pertama, melanjutkan pencatatan lama, yaitu dengan menggunakan pencatatan sebelumnya dan menambah atau mengurangi data dari pencatatan tersebut. Yang kedua, membuat pencatatan baru, yaitu dengan membuat pencatatan dimulai dari nol kembali. Kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan PT dibagi menjadi 2. Yang pertama, kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Yang kedua, masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat, atau direktur. Kekurangan atau kelemahan PT, yaitu kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tersebut. Lalu, dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan tertekankan. Sekian video penjelasan dari saya.
kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.